beberapa geng, ada seperti Mapakoe, Schedule, ada RBS, dan segala macam. Dan mereka itu sudah membunuh semuanya. Apakah mereka itu ada di backing? Kau semua apa nu cari? Rewa, masih rewa aja kapan? Jago masih jago aja kapan? Kau kasih menangis depan umum orang tuamu. Belum pian dikena busur, belum pian dibakar motornya. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen ini kita akan membahas terkait hal yang baru-baru ini viral di Makassar, yang bisa dikata dari tahun ke tahun ini menjadi isu atau menjadi kejadian yang harusnya tidak lagi terjadi di kota yang kita cintai ini, yaitu terkait tawuran, geng motor, tindakan kriminal jalanan. Dan kita mengundang orang yang paling kompeten yaitu kakanda saya, kakanda Kamal Losari. Siap. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baji. Iya, siap. Paling lekat di ingatan saya, Kak, keras-kerasnya geng motor itu di 2010-an ke atas. Siap. Apakah pelaku-pelaku yang kriminal jalanan itu masuk di klubnya Kak Kamal? Kalau keras-kerasnya sih, waktu keras-kerasnya dulu itu saya sempat masuk ke dalam bui. Dalam bui itu saya lihat di TV, karena kan kalau dalam penjara itu ada TV. Saya lihat ada beberapa geng, ada seperti Mapakoe, Schedule, ada RBS, dan segala macam. Dan mereka itu sudah membunuh semuanya. Rata-rata membunuh, masuk kasusnya membunuh, ada yang membakar gereja, ada yang membom bus. Jadi saya tanya mereka, apa sebenarnya yang kalian cari? Betul. Tiba dalam penjara, ternyata karakternya itu bisa berubah. Yang awalnya garing sekali di luar, ternyata masuk dalam bui itu tidak garing. Jadi tidak selamanya orang yang garing atau yang mau dibilang orang Makassar rewe kalau di luar, ternyata kalau dalam penjara itu turun. Seperti itu, Kak, ya? Seperti itu. Dan Kak Kamal itu tidak hanya mengkoordinir orang-orang di wilayah Raja Wali dan seterusnya, tapi satu Makassar. Bahkan saya dengar itu sudah masuk lintas Sulsel loh. Siap, alhamdulillah. Sudah berapa ini, Kak? Apakah istilahnya kalau untuk di setiap wilayah? Kalau untuk data anggota itu sebenarnya saya tidak data anak-anak, karena kan saya tidak mau mengikat satu pemuda untuk ikut ke saya. Iya. Saya tidak mau ikat, jadi saya suruh pilih saya. Kau pilih yang mana, terserah yang mana kau suka. Jadi teman-teman pilih Ji. Jadi kalau ada kegiatan Makassar Racing, teman-teman lagi kumpul lagi. Iya. Sama-sama lagi. Begitu. Terus apa bedanya, Kak, terkait geng motor dengan klub motor yang dibentuk? Kalau itu sih sebenarnya sangat miris sekali. Sebenarnya ini kalau dibilang game motor, yang memang orang yang naik motor bawa sajam, ada sesuatu yang dia mau bikin. Dan kalau klub motor mau disamakan dengan game motor itu sangat jauh bedanya. Kalau kan klub motor itu jalan, reading, NR, kumpul, ngopi, ngerokok, bicara masalah bagaimana ke depannya komunitas. Iya, benar. Iya, jadi beda. Jadi kalau klub motor itu klub motor, jangan disamakan dengan game motor. Kalau game motor ya memang tujuannya untuk menyerang atau membuat owner di Kota Makassar. Nah, sedangkan teman-teman klub ini tidak pernah membuat gaduh di Kota Makassar. Jadi saya bilang sama media, tolong dirilis baik-baik, karena satu berita bisa menghebohkan Indonesia. Betul. Iya. Dan itu kan kita harus ketahui bahwa kalau kita bicara geng motor, orang langsung masuk di kepalanya, Makassar bahaya. Iya. Darurat geng motor dan seterusnya. Betul. Ini kan membuat kita was-was. Tapi harus kita ketahui bersama bahwa geng motor memang di awal 2010 itu, Kak, itu luar biasa, ekstrim sekali. Banyak orang yang mati dikarenakan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Betul. Ini kemarin ada penangkapan siap. komunitas atau geng motor yang
atensi namanya ini Iya. dan ditangkap. Ditangkap. Yaitu sekitar 77 orang. Iya, ya kan? 77 orang keluar di media sosial. Ya, ini saya mau komparasikan dengan Carata di Makassar Racing untuk mengkoordinir orang-orang yang keras juga sebenarnya. Iya, siap. Tapi mereka bisa tertib, bisa amankan Makassar. Bahkan setahu saya, kalau Makassar Racing buat kegiatan turun ke lapangan, tidak pernah ada satupun yang terdengar itu rusuh ataupun pertikaian. Iya. Semua aman. Aman. Kenapa itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, Kak? Beda. Maksudnya orang lain itu terkadang mengajarnya teman-teman yang lain cuma ajar cuma di media sosial. Kalau saya langsung ajar, ayo kita bikin kegiatan. Iya. Bahwasanya kalau kita tidak bikin kegiatan ini, orang-orang atau tetangga satu lorong berpikirnya percuma jadi nongkrong anak-anak kah? Iya. Selalu bikin minum, ribut, apa segala macam. Sedangkan Makassar Racing ini punya kegiatan tahunan, bulanan. Tapi itu saya pikir bukan uang dari saya. Kalau bikin kegiatan saya bikin donasi segala Iya. macam. Alhamdulillah ada beberapa kegiatan bisa dibuka di Google apa segala Iya, macam. benar. Ya, kegiatannya kan paling banyak yang berbau dengan motor balap dan seterusnya. Itu yang saya mau tanya, sudah sejauh mana progres sirkuit di Makassar ini? Nah, kemarin itu 3 minggu yang lalu saya temui Bapak Wali Kota Makassar. Iya. Saya bertanya soal pembangunan sirkuit di Kota Makassar. Awalnya sebelum Pak Wali jadi wali kota, alhamdulillah Pak Wali percaya Makassar Racing. Benar. Kita dibawa dulu di Barombong, terus pindah di Barombong, terus di Pejongkudaya, terakhir ini di Untia. Iya. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya melihat postingan di Instagram Dispora dan wali kota sudah menerima surat tanah dari pemerintah. Jadi baru proses pembebasan lahan. Iya, alhamdulillah sudah bersertifikat di situ. Oh iya, oke. Lambat juga ya. Iya, lambat. Saya mau bilang cepat tapi lambat. Iya, lambat. Iya. Tapi masih besar harapannya kan? Besar harapannya, teman-teman juga berharap kepada wali kota atau pemerintah yang lain bisa mendukung kegiatan otomotif di Kota Makassar Iya. yang menghadirkan sirkuit. Jika seandainya gini, Kak. Kalau sirkuit itu ada, menurut pandangannya Kak Kamal, apakah itu bisa meretas, mengantisipasi dan minimalisir balapan liar? Pasti. Sekarang alhamdulillah sejak isu pembangunan sirkuit itu mulai muncul, alhamdulillah teman-teman tidak balap lagi. Teman-teman juga sering bertanya bagaimana progresnya ini. Saya bilang pelan-pelan, karena ini dibuat bukan anggaran sedikit tapi anggaran banyak. Jadi pemerintah juga harus berhati-hati. Yang saya mau tanyakan, Kak, saya sudah sampaikan kan, orang yang paling tahu kondisi lapangan adalah orang yang hidup di lapangan. Iya, betul. Nah, terkait geng motor, klub motor, saya paham lah. Sebelum dunia kriminal yang banyak yang pernah Kak Kamal lakukan, itu sekiranya menjadi pengalaman penting untuk bisa mengajak mereka. Betul. Apakah kita tidak pernah dilibatkan, Kak? Saya sih masalah isu game motor itu saya tidak pernah dilibatkan, tapi saya berusaha untuk menghapus kata-kata itu. Karena memang benar melahirkan prestise negatif. Orang nongkrong saja beberapa orang takut mikir bahaya. Geng motor. Ternyata klub motor. Betul. Karena kenapa? Tidak bisa, susah dibedakan. Iya. Kadang saya kita lewat ke Tabe. Betul. Biasa kita lewat di depan sekretariat. Iya, betul ya. Kalau sudah ribut lewat, Iya. biasa kita sudah mundur. Iya. Tiba-tiba jangan sampai ada busur. Betul. Padahal lewat klub motor yang resmi. Ya. Sehingga berarti tidak pernah dilibatkan, Kak. Tidak pernah. Ini kan begini. Masalah geng motor itu dari sebelum 2010 mungkin saya tidak pernah dengar. Iya. Entah walau ada atau tidak, yang jelasnya itu viralnya itu sejak 2010 ke atas. Iya, betul. Lahir banyak kelompok geng motor seperti yang Kak Kamal sudah sampaikan tadi. Iya. Kalau untuk mau dilibatkan atau tidak dilibatkan, saya tergantung orang yang mau memanggil lagi. Iya. Ketika kalau ada panggil saya, ayo kumpulkan anak-anak, saya bisa kumpulkan sampai. Saya kalau untuk bicara itu, Kak, saya tidak ragu, Kak. Kalau tidak, teman-teman tidak percaya, lihat di Google, klik saya kan namanya Kak Kamal Losari.
Itu ribuan bahkan belasan ribu tumpah ruah di Makassar. Dulu geng-geng motor itu kalau ditangkap apa segala macam diam langsung berhenti. Iya. Kalau sekarang kan kita bisa lihat seminggu berhenti, seminggunya lagi begitu lagi. Iya, rasa-rasanya nih kayak macam geng motor ini ada musimnya. Ya. Mau musim politik ini muncul tongi. Iya. Nggak tahu kenapa melahirkan apa ya? Makassar bilang tidak kondusif apa dan sebagainya. Iya. Kasihan juga. Yang kasihan itu yang punya usaha-usaha kecil. Ya itu yang saya warung-warung. Dulu itu saya tidak pernah dengar, meskipun banyak geng motor KBK. Tidak pernah saya dengar itu anak-anak jarah warung kecil. Iya. Paling itu kayak macam Alfamart, Alfamidi, itu jarah. Ya betul. Sekarang warungnya kurang orang-orang kecil nah. Gade-gade yang nano. Iya. Nah, ini saya pikir apa ya? Jangan kodong. Iya, terlalu miris begitu. Betul Kak. Kasihan. Apakah mereka itu ada di backing? Kalau untuk sementara yang saya pelajari ini anak-anak terlalu dimanja di lapangan. Terlalu disayang. Maksudnya? Terlalu disayang. Siapa yang sayang? Itu tanda tanya. Entah siapa yang sayang sekali mereka. Oknum? Atau siapa? Itu tanda tanya. Mungkin orang-orang bisa menilai. Iya. Ya di luar. Terlalu disayang. Kira-kira ada desain politik ini. Kenapa bisa muncul lagi nih geng motor? Kalau untuk bahas itu mungkin saya tidak bisa bilang, tapi orang bisa menilai. Siap. Iya, orang bisa menilai. Kira-kira apa yang harus polisi lakukan ini sebenarnya? Karena kan kalau cuma mau dimain tangkap-tangkapnya tidak selesai. Lahir lagi terus orang ini. Lahir. Mati 1, tumbuh 1000. Iya betul. Kira-kira apa langkah yang paling tepat, Kak? Kalau untuk saya sih sarannya untuk polisi atau Kapolda atau Kapolres, polsek, dekatilah mereka. Mereka kan punya media sosial, maksudnya gampang bagaimana kabari mereka. Sini ki, mereka sebenarnya ini ada takut sama petugas, tapi salah satu itu saya pikir saya bilang sama Nana, jangan takut sama petugas karena kita kan tidak bikin masalah. Orang yang takut sama petugas itu orang yang bikin salah. Begitu kan? Iya. Jadi teman-teman itu atau adik-adik butuh pendekatan. Mereka butuh pengayoman berarti. Iya. Diayomi. Iya, butuh ditanya. Dan itu memang tugasnya polisi sebenarnya. Iya. Kalau saya biasa Kak, mau ku kasih kumpulin anak-anak. Iya. Tapi satu sisi saya pikir, apa tuh ini mau ku kasih kain kalau datang di rumah. Betul. Nah tidak ada sago dong maksudnya. Mungkin biar air putih agak susah. Betul. Orang di rumah aja bisa minum air putih, tapi kalau datang semua apa? Betul. Iya. Salah satunya ya petugas MAM yang bisa memanggil, atau saya pernah juga mau bikin dialog pemuda. Saya mau panggil, saya bilang, dana lagi kasihan. Kita selalu terbatas dana. Gitu. Iya. Kalau saya berpikirnya Kak, kepolisian ini kurang melibatkan orang-orang lapangan, para senior lah istilahnya. Betul. Para senior di jalanan yang mantan dari geng motor itu untuk bagaimana mengayomi adik-adiknya semua ini. Betul, iya. Kalau istilahnya kan yang paling seperti yang saya sampaikan tadi Kak, yang paling tahu medan ini ya orang di lapangan. Betul. Nah, ini jadi akhirnya apa? Saya pikir kelihatan kayak macam ya kita salut tindakan yang dilakukan oleh Kapolrestabes Makassar. Betul. Yang tidak menangkap, membina saja dengan tindakan restoratif justice dalam sistem hukum. Tapi saya pikir tidak bisa semua kejahatan kita lakukan dengan kita bisa bebaskan begitu saja. Betul. Seperti sebelum kejadian itu kan ada orang mati. Betul. Gara-gara geng motor. Betul. Satu kalau saya Kak, dia harus libatkan semua orang-orang penting. Betul. Penting di lapangan seperti Kakak. Kalau saya sih sama menunggu saja siapa-siapa orang yang memanggil saya. Saya juga malu-malu kalau untuk langsung sokap atau segala macam. Oke. Iya. Tapi siap Jiki Kak. Siap. Saya siapapun panggil saya, jam berapapun saya siap. Untuk bina semua kita punya adik-adik ini. Iya betul ya. Agar masih panjang kesian masa depannya ini. Betul, masih panjang. Saya bilang sama Nana, kasihan sekali kok. Satu yang perlu kau ingat, teman bisa dicari,
rasa sayangnya orang tuamu susah sekali. Jangan sampai pas kau ditangkap orang tuamu meninggal, kasihan. Siap. Ada berapa macam itu anak-anak saya lihat begitu, kasihan, sudah ditangkap meninggal lagi orang tuanya, tidak bisa lagi dia lihat. Iya. Sampai menyesal seumur hidupnya. Betul. Sampai mana kalau kalian mau nakal? Itulah yang saya maksud, Kak. Makanya pendekatan itu perlu sekali. Perlu sekali. Nah, saya pikir merubah manusia itu bukan kita mau tangkap orang yang tidak habis ini, Betul. orang mau ditangkap di Makassar. Betul. Tapi bisa jadi hitung. bisa dihitung. Iya. Jadi harus kita bina mereka. Betul. Nah, sekarang enak Bikadi karena kenapa? Karena zaman medsos Iya, media. ada media sosialnya masing-masing. Iya. Jadi kalau pihak polisi mau mencari sisa DM atau telepon siapa yang pengaruh situ, ajak dulu temanmu ke sini. Betul. Iya. Kalau seandainya adik-adik kita ini geng motor Iya. dengar malam ini, apa yang kita mau sampaikan ke mereka? Ya. Saya sampaikan sama adik-adik saya apa deh? Mau bilang keluargamu, saya bukan keluargamu. Iya. Mau bilang tetanggamu, saya bukan tetanggamu. Saya bukan kakakmu. Saya kata-kata ini selalu saya sampaikan sama anak-anak. Terakhir saya datang di Leping kemarin, saya hujan-hujan basah-basah sama istriku sama anakku berempat. Saya dari Raja Wali hujan keras. Kan karena maraknya ini di Leping Bagus Serang, saya datang di Leping. Iya. Saya basah-basah tanya, kau semua apa nu cari? Rewa, masih rewa jak kapan? Jago masih jago jak kapan? Tapi satu dek ku ingatkan kau, belum kau dikena. Tapi kapan kau dikena? Entahkah perang itu dua, ada mati, ada masuk penjara. Kalau masuk penjara masih mending, tapi kalau kuburan mi, Iya. sisa namamu. Cuma yang lain saya pesankan sama adik-adik, stop mi. Sampai kapan? Tidak kasihan ku itu sama orang tuamu. Iya. Kau kasih menangis depan umum orang tuamu. Belum pian dikena busur, belum pian dibakar motornya. Itu motor masih motor dicicil, dibakar lagi. Siapa yang mau ganti kira-kira? Iya. Kalau bukan orang tuamu lagi. Saya pikir kalau untuk mau kau cari nama, salah sekali. Bukan begitu caranya mau cari nama atau kasih naik followers di media sosial. Jangan mi. Bikin hal-hal yang baik saja. Bahkan kalau perlu, Kak, mungkin Makassar Racing bisa bantu mereka ya. Dalam tanda kutip, ayo, besar aku juga. Iya. Saya tanya ya anak, kalau saya bikin kegiatan, mana logomu, mana logo komunitasmu, sini saya pasang. Iya. Tapi ketika komunitas itu paling, maksudnya berbahaya, saya tidak mau terlibat juga. Betul. Iya. Yang intinya kau mau diatur, Mau- mau kau baik semua, Mau gabung kok. Gabung. Tapi Makassar Racing tidak ada uangnya ya. Saya Iya. tanya, bila saya itu Makassar Racing bikin baju saja, orang yang kasih modal. Iya. Tidak ada uangku, tapi kalau hal kebaikan mau bikin, ayo mi. Mungkin tanpa uang bisa bikin kegiatan. Apa yang mau kita kasih masukan ke Pemkot, pemerintah Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto, dan Kapolrestabes terkait bagaimana caranya menangani geng motor ini yang dengan benar, Kak? Kalau saya sering-sering bikin dialog, Jangan dibiarkan. jangan dibiarkan. Bikin dialog, tanya apa maunya mereka. Tapi saya rasa maunya mereka itu kalau bikin kegiatan dibiarkan. Iya. Iya, Hanya itu saja. itu aja. Dan memang selama ini memang jarang sekali ya. Jarang sekali. Atau memang tidak pernah. Tidak pernah. Saya pernah mau bikin dialog. Saya bilang saya kumpulkan ini anak sekitar 5.000 orang ini dialog. Mungkin dialog terbanyak. Iya. Tapi ya kita terbatas lagi. benar-benar. Iya. Kenapa bisa apa ya? Rekam jejak saya itu. Saya kenapa bisa seorang banyak yang kenal Ki? Dari tampilan fisik kan mungkin orang tahu, oh bahaya ini, banyak tatonya. Bayangkan dari rambut, dari kepala, batok kepala sampai di ujung kaki, tato semua. Ini menjadi masukan untuk ini para anak muda, geng motor yang masih 7 nyawanya. Ini Kak Kamal,
Kalau aku bicara nakal, berapa nakalmu? Tapi ada tong itu berubahnya. Betul ya. Maksudnya bisa mungkin kita cerita Kak, supaya mereka juga bisa dengar, mereka tahu bahwa keras tong ini kehidupan kemarin. Iya betul ya. Untuk adik-adik apa dek? Saya setengah mati sekali ini. Iya Kak. Saya dulu dicela sekali Kak di Losari. Iya. Karena sering bikin keributan. Tapi satu lagi saya perlu ingatkan, keributan itu saya bikin bela diri. Beda bela diri, beda buat keributan. Saya bela diri. Bela diri apa itu? Bela diri rata-rata saya dipukuli, saya bela diriku, saya lukai orang. Oh begitu. Iya, saya sampai dibenci sama anggota kecamatan, anggota kelurahan, orang-orang sekitar. Saya pikir, hal apa yang bisa rubah ini semua? Maksudnya sekeras apa itu yang kita lakukan itu Kak? Ya macam-macam. Saya parangi anaknya orang, aparat kepemerintahan saya lawan. Terjadi perang ini, ambil lahan parkir segala macam. Dan itu semua kita yang lakukan. Saya lakukan. Saya kadang saya banyak orang, tapi saya bilang cukup misalnya yang ditahan. Jangan kalian. Nah kalau saya, didikan saya itu di Losari, saya bilang teman-teman, adik-adik, kalau ada apa-apa jangan kau maju. Saya Pak. Nanti kenapa saya Pak. Karena saya sudah tahu rasanya penjara. Saya tidak mau kasih injak adik-adikku penjara. Cukup misalnya yang rasakan penjara. Begitu kali? Iya. Ya itu maksudnya untuk pemerintah, untuk kepolisian, untuk anggota TNI, tolong kalau pemuda-pemuda mau buat kegiatan, ringankanlah beban mereka. Bukan berarti minta uang. Iya. Perizinan segala macam ringankanlah. Karena ini anak-anak sebenarnya mau buat kegiatan-kegiatan, tapi ya terbatas lagi. Iya. Pasti dihalangi atau tidak dibiarkan. Tidak dikasih izin ya? Iya. Tidak dikasih izin, mungkin minta fasilitas tidak dikasihkan. Tidak minta uang. Iya, tidak minta uang. Hanya minta fasilitas untuk disupport saja. Iya. Ini sudah tidak disupport, dihalang-halangi lagi. Iya. Saya biasa begitu, kasihan. Itu bisa jadi Kak, kayak macam salah satu faktor bisa jadi lahir geng motor ya kalau gitu. Iya. Tidak diapresiasi. Iya. Ya. Mereka terasa tidak diperhatikan begitu. Benar. Apalagi kalau kita di Makassar ini kan butuh perhatian. Iya. Suka dilihat-lihat. Iya. Saya bilang, ini kalau saya terkadang biasa kalau bikin kegiatan kasihan kalau tidak diizinkan, saya biasa berkecil hati. Ini pemerintah, kita mau bikin kegiatan halangi Ki. Iya. Betul. Sebagai kesimpulan Kak, sebagai kesimpulan dari diskusi kita ini, iya, besar harapan saya tidak ada lagi nih geng motor. Iya, saya juga berharap begitu. Zaman ini berubah Mi. Kak Kamal saja yang dari saya tidak bisa sampaikan dengan kata-kata. Iya. Itu sudah apa ya? Membentuk klub motor Makassar Racing yang berasal dari apa ya? Banyak sekali warna-warni itu orang di dalam. Betul ya. Ada bukan cuma orang biasa, ada anggota DPRD. Iya. Ada kepolisian, ada tentara, mantan penjahat. Mantan penjahat paling banyak. Iya. Tapi penjahat yang mau berubah. Betul. Iya. Dan itu saya maksudkan Kak. Kehebatannya Kak Kamal itu melahirkan apa ya? Kita bisa menjadi matahari dan menyinari mereka dengan kebaikan. Betul. Jadi yang lihat banyak tatonya nih Kak Kamal tapi saya selalu itu kasihan kalau saya orang baru lihat saya pasti pikirannya ke situ. Ya wajar. Saya saja pertama lihat saya bahaya. Pikirannya pasti lari ke situ. Oh jahat ini. Saya bilang terserah dia. Betul. Iya.